Adi udah sampai ke jendela, ada pertanyaan nggak? Kalau pintu itu memang kusennya itu akan maju ya? Atau Kalau yang kusen yang di sini dia agak maju karena dari settingan family-nya dia, kalau kita klik edit family-nya ini dia posisinya nggak persis di garis as. oh gitu. Nanti kalau Nggak masalah. ini kalau memang mau dirubah, kita ngubahnya dari family-nya. Tapi kalau misalnya diganti ke tipe yang lain, biasanya di sininya dia nggak pas dengan asnya. Tergantung tipenya. Ya, tergantung dari tipe jenis family-nya dia bikinnya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut untuk buat kolom. Ini box plate terus berkali-kali. Dari tab arsitektur ini, kalau kita klik panah bawah dari kolom ini ada dua jenis. Ada yang structural column dan ada yang kolom arsitektural. Untuk lihat bedanya kita coba dulu ya. Kita klik di sini, pilih yang kolom arsitektural dulu. Lalu di sini untuk ketinggian dari kolomnya kita bisa tentukan mau sampai lantai berapa, atau mau kita tentukan dengan jumlah ketinggian, angka ketinggian yang kita atur sendiri. Sini ya. Sini saya buat dia connect ke lantai 2. Nah, kalau untuk tipenya di sini kita baru punya yang rectangular column dengan ukuran tipe yang baru 3 jenis ini ya. Kalau mau dibuat baru tipenya tinggal di edit type, nanti duplicate aja. Duplicate, dirubah lagi angkanya. Oke. Nah, ini kalau mau dibuat baru tinggal duplicate, rubah angka depth dan width-nya. Oke, di sini saya pakai yang default dulu yang sudah ada. Untuk placement-nya tinggal kita tentukan aja ya titiknya. Kalau misalnya mau persis di garis intersection grid, kita bisa arahin ke grid seperti ini, akan kelihatan ya warnanya, gridnya akan berwarna biru. Tandanya dia akan nge-snap ke pas di intersectionnya. Oke, nah contohnya saya mau taruh di
di sini misalnya ya. Oke, ketika kita klik kolomnya, material dari kolomnya ini biasanya dia nyambung dengan material dindingnya. Di sini finishingnya akan sama, bagian dalamnya. Sama juga kalau misalnya saya buatnya di sini. Ini untuk yang kolom arsitektural ya. Ini biasanya dia akan ngikutin material dindingnya. Tapi kalau untuk yang jenis kolomnya struktural, kalau ini kan placementnya satu-satu ya. Untuk yang arsitektural, kita taruh titiknya sesuai yang kita mau, di mana tempatnya. Nah, kalau untuk yang kolom struktural, di sini, biasanya kalau kita langsung klik kolom ini, dia defaultnya ngambil yang struktural ya. Untuk yang kolom struktural, dia jenis kolomnya nggak menyatu dengan material di dinding. Oke, di sini karena masih tipenya yang steel ya. Kalau kita mau load lagi, tinggal load family. Nah, masuknya bukan ke kolom yang ini. Kalau kolom yang ini ya untuk jenis kolom arsitektural. Kalau untuk family yang struktural, di bawah ada namanya structural column. Oke, kita buka di folder yang structural column, lalu pilih yang ada di folder concrete. Nah, di sini ada tersedia tipe-tipenya, ada yang round, ada yang square, ada yang rectangular. Contohnya di sini saya input dulu untuk yang komponen square column. Foldernya dari ini ya, folder structural column. Pilih yang konkret, lalu di sini tipenya yang square column. Nah, kalau kita pilih yang ini, dia biasa nggak akan menyatu dengan material dinding. Oh, maaf ini. Sebelum di placement, perhatikan dulu ya. Untuk yang struktural di sini dia bisa ke bawah ketinggiannya. Karena biasanya kalau struktur itu kan dia acuannya ke bawah ya, dari plan dia acuannya itu ke bawah. Nah, kalau misalnya mau kita ganti di sini dijadikan height dulu. Ketinggiannya. Kalau depth berarti acuannya dari lantai 1 dia ke bawah. Tapi kalau misalnya mau ke atas ganti ke height, nanti tinggal ditentuin mau sampai mana kolomnya. Dan kalau misalnya yang structural, dia nggak nyatu dengan material dinding. Seperti ini. Nggak kepotong juga ya bagian dindingnya. Lalu untuk placementnya, kalau yang structural column, selain kita bisa tentukan per titik, kita juga bisa langsung placementnya at grids. Kalau tadi kan kolom arsitektural satu-satu placementnya, kalau yang di sini kita bisa lebih cepat placementnya dengan cara at grids. Dia akan langsung ngambil di tiap intersection gridnya.
Klik dulu add grids-nya, lalu kita select di sini gambar grid yang ada di gambar kita pilih seperti ini gridnya. Ya biasa, tarik aja. Di blok aja. Dia ngambil selection-nya cuman grid doang kok. Tahu misalnya mau yang di sini. Contohnya. Nah, dia langsung ngambil ke tiap intersection grid. Kalau pakai yang rectangular, misalnya ada sisinya mau putarannya mau kita rubah, pencet spasi ya. Tapi ini karena square jadi nggak kelihatan putarannya. Kalau misalnya pakainya yang rectangular, yang beda sisinya, ukurannya, untuk rotate-nya pakai spasi. Seperti ini, dia langsung pas di intersection gridnya. Tadi apa namanya? Add grids, yang ini, add grids. Jadi aktifin dulu structural column-nya, pilih yang structural column. Nanti dari tab modify-nya di sini ada langsung add grids. Habis klik add grids-nya, kita select grid-nya. Nah, kalau udah selesai, ini baru previewnya, kita finish dulu. Oke, kalau udah kita finish, nanti untuk sisa kolom yang memang gak diperlukan, ini bisa dihapus secara manual aja ya. Kan ada yang kelebihan, misalnya bisa dihapus saja setelah di finish. Kalau mau hapus tinggal diklik. Delete aja, dipilih kolomnya tinggal di delete aja. Rusak lagi. Apa? Yes. Nah, kalau mau geser mulien, yang digeser gridnya, bukan muliennya. Oke, kalau misalnya ada posisi mulien yang mau kita geser, yang kita geser bukan muliennya tapi gridnya, karena kan mulien udah pasti nempel ke grid. Nah, kalau mau ngegeser grid, kita select seperti ini sampai dapat ke gridnya. Kita klik. Pertama di unpin dulu. Setelah di unpin baru kita ubah jaraknya. Misalnya di sini saya buat jaraknya 1300. Otomatis muliennya akan ikut. Yang ini
yang modelnya melengkung. Yang kayak gini. Kita nggak gesernya profilnya berarti. Gambar profilnya kita geser. Ini kita edit profilnya. Klik satu sistem curtain wall-nya, lalu edit profile. Digeser gambar lingkarannya. Di drag bisa, di move pakai perintah move juga bisa. Apanya? Grids-nya? Iya. Udah selesai di select grids-nya, di finish checklist hijau. Oke. Tadi belum diatur ya ketinggiannya. Nah, jadi seperti placement. Di sini atur dulu ketinggiannya. Ini udah. Nah, terus kita pilih grids, tinggal ubah dulu gridnya. Kalau ubah gridnya baru di finish. Semua, karena dia ngebacanya per intersection. Kalau cuma satu garis yang dari bawah nggak dapat. Oke, ini belum kelihatan karena di sini masih ada. Harusnya ada. Ini. Diarahin ke moyen aja, di tap. Tadi ini klik. Tulisnya diambil dulu. Ini digeser, tapi mau tadi bisa. Ini juga kalau misalnya sini pasang lagi. Kita lagi belum ya belum. Ini ya? Masih backsplash terus. Masih. Ini tadi langsung mati, no? Ya. Nah, untuk menyesuaikan misalnya kita mau bikin kolomnya ini sejajar dengan posisi dindingnya, tinggal pakai align aja kayak tadi ya. Sini dari tab modify, misalnya posisinya ini mau kita sejajarkan dengan kemiringan dinding, ini kita bisa gunakan align. Klik align-nya, pertama kita klik dulu permukaan yang mau kita jadikan acuan ya, sejajarnya mau dengan yang mana.
Misalnya dengan yang ini, lalu kita klik bagian dari kolomnya. Apakah mau ke centernya atau bagian finishnya. Misalnya kalau centernya seperti ini, kalau mau di align dengan bagian finishnya, tinggal klik ini terus bagian ini. Ini nanti posisinya sejajar. Kalau mau ngegesernya sejajar dengan ini. Masukin ketinggian kolomnya itu setelah add grid atau gimana? Pinggir kolom maksudnya? Mau disejajarinnya? Jadi kan ini aku kan tadi nggak terset. Sebelum masukin kolom lain, mau masukin structural kolom. Nah gridnya udah di block, Di finish. langsung finish aja. Terus tapi ketinggiannya Jadi sebelum kita add grid diatur dulu. Coba cancel dulu. Atur dulu ininya. Kalau udah sesuai baru add grid. oke siap. Lalu untuk bikin kolom juga ada cara lain, misalnya untuk bikin kolomnya yang miring. Di sini untuk structural column ada opsi lain untuk buat bikin kolomnya. Di sini ada slanted column. Nah, perbedaannya kalau yang slanted column di sini kita akan buat kolom ini dengan 2 titik poin. Yang pertama, kliknya ini kita mau tentukan dulu pertama kali ngeklik ini posisinya ada di lantai berapa. Lalu yang di second kliknya ini mau kita tentukan dia ke lantai berapa. Misalnya di sini first kliknya saya buat dia di titik 0 lantai 1 dan yang second kliknya saya buat ke lantai 2. Ini ya titik 0 ya. Ininya second kliknya ke lantai 2. First kliknya lantai 1, second kliknya lantai 2. Lalu buatnya tinggal kita tentukan aja posisinya. Misalnya first kliknya posisi titik awalnya ada di sini. Lalu titik kemiringannya sampai ke titik di sini, jaraknya bisa kita tentukan ya. Mau sampai berapa meter? Misalnya sampai sini. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Ini first kliknya posisinya di sini, second kliknya ada di sini. Oke. Untuk yang miring, placementnya diganti yang slanted dulu ya. Di sini ada pilihan yang vertical column sama yang slanted column. Kita pilih yang slanted. Lalu kita tentukan posisi first click kita di mana. Poin pertama kita mau lokasinya ada di mana. Misalnya di sini untuk lantai 1. Di titik nolnya lantai 1. Dan second clicknya kita posisikan lebih di atasnya. Bisa langsung connect ke lantai 2 atau mau kita tentukan sendiri dari lantai 2 offsetnya berapa.
Lalu untuk buatnya tinggal kita atur aja posisi kolomnya mau dari mana ke mana. Misalnya titik awalnya saya buat dari sini, lalu kemiringannya mau sampai berapa meter jaraknya kita bisa tentuin. Ya. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini miringnya. Cuman kalau kita lihat dia potongannya perpendikular ya, jadi sama kayak kolom lurus dimiringin doang. Harusnya kan bagian bawahnya rata nih. Nah, untuk bikin potongan bagian atas dan bawahnya jadi rata, ini kita klik kolomnya. Lalu kita cari di bawah ada construction. Sini di properties ya. Setelah klik kolomnya, kita lihat di construction ada base cut style sama top cut style. Jadi bagian bawah dan bagian atasnya di sini masih perpendikular. Kalau mau kita buat rata, kita bisa ganti horizontal. Kalau memang potongannya mau rata secara horizontal. Kalau mau potongannya rata secara vertikal, kita bisa pilih yang vertikal. Dia kan seperti ini. Ya. Yang ini selanjutnya pilih yang structural column-nya. Lalu di sini ganti dulu dengan yang slanted. Lalu tentukan first click-nya ini posisinya mau di lantai berapa. Dan second click-nya di lantai berapa. Dah? Nah, kalau tadi kan waktu pertama kali bikin dia potongannya perpendikular ya, sama kayak ya kolom lurus dimiringin doang. Nah, kalau mau potongannya rata bagian atasnya, di sini kita lihat di construction-nya base cut style sama top cut style-nya kita ganti dulu jadi horizontal. Udah? Kalau udah tinggal kita buat gambarnya. Misalnya dari titik sini, titik awalnya dari sini, lalu kemiringannya mau sejauh berapa meter. Lalu klik lagi ke second kliknya, titik kemiringannya. Kalau kemiringannya nanti Apa? kemiringannya ditentukan. Kemiringannya ditentukannya berdasarkan jarak ya kalau di sini. Jadi first kliknya di mana, lalu second kliknya mau jarak berapa meter nih? Di sini kelihatan ya, ada temporary dimensionnya.
yang pas kliknya itu lantainya 00 gitu tadi. 00. Maksudnya minus 2. Karena kalau yang defaultnya kolom itu kan dia ke bawah. Ya. Nah, itu bisa dihitung aja bisa. Oh ini. Jadi dia kemiringannya berbasis berapa meter yang kita set ya? Iya. Kita langsung ikuti miringnya. Iya. Supaya dia sampai lantai itu. Kalau aku nulis lantai 1 sampai lantai 3, dia tuh cuma dari lantainya lantai 1 sampai lantainya lantai 3 gitu. Iya. Oh iya, level itu ya, 00. Iya betul. Oh, settingan sudut mah beda ya? Kalau- Jadi ini mah, klik sama inputnya nggak sesuai dengan Jarak. settingan tinggi level. Tinggi levelnya sama dari jarak second click dan first click dan second clicknya. Tapi kalau memang mau diaturnya berdasarkan sudut, kita bikin section, nanti bikin dimensi angular. Bisa diatur lagi, misalnya mau sudut kemiringannya berdasarkan sudut, berarti kita ngaturnya dari dimensi angular. Sini. Oh, untuk ketemu apa? Ketemu ya. Rectangle wall, Itu bisa miring. gridnya bisa. Gridnya kan ya, gridnya tuh emang liatnya memang miring. Grid ini. Gridnya yang miring. Oh iya. Kalau misalnya model dindingnya yang miring, itu pakainya meshing. Bukan dari wall. Ada pertanyaan untuk kolom? Nanti kalau memang misalnya finishing kolomnya kita mau tambahin lagi, pakai paint juga bisa ya. Jadi kalau misalnya tampilannya kan di sini masih gambar beton, mau ditutup pakai paint juga bisa. Ini kalau mau ditutup. Tapi kalau memang mau kita buat, kalau misalnya di paint terlalu banyak ya yang akan kita paint, kalau mau diedit berarti kita bisa nambahin satu lapisan lagi untuk finishing dari kolomnya, tapi kita harus edit family. Kita bikin lagi luaran kulitnya. Nambah lagi layer. Iya, nambah lagi model ekstrusinya, solidnya. Nanti tinggal dibedain materialnya. Karena kalau di arsitek kan yang diutamakan tampilannya ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut dulu. Kita udah sampai materi kolom. Sekarang lanjut ke floor. Balik lagi ke tab arsitektur
Lalu di sini kita pilih floor. Floor juga sama ya, dia ada yang arsitektural, ada yang struktural, juga ada yang face. Dari modelnya sebenarnya untuk structural dan arsitektural ini hampir sama. Tapi perbedaannya kalau struktural, pertama kita bisa menambahkan reinforcement atau penulangan, dan juga ada analitikalnya. Kalau arsitek hanya pure tampilannya aja. Kita bisa atur juga materialnya sama kayak di wall. Nah, sekarang kita pilih yang floor arsitektural. Floor juga termasuk ke dalam sistem family ya. Kita buatnya langsung di project, nggak ada library-nya. Sama kayak kita buat wall. Di sini kalau kita lihat di properties-nya ada type selector-nya. Beberapa tipe yang sudah disediakan di sini ada macam-macam ya. Ada yang wood, ada yang steel, ada yang generic, ada yang concrete. Kalau misalnya kita mau bikin tipe baru lagi juga bisa. Misalnya kita pilih dulu di sini yang generic. Kita bisa klik edit type. Tinggal di duplicate. Misalnya kita mau buat baru ya. Sini kita pilih yang generic dulu, yang kosongan. Klik edit type. Di duplicate dulu, ganti namanya. Misalnya di sini. Oke. Nah, sama kita akan edit strukturnya juga kayak di wall. Kita klik edit structure-nya. Nah, sama persis ya kayak pengaturan yang waktu kita buat di wall. Kita bisa atur nih boundary untuk structure-nya dia apa materialnya. Misalnya di sini untuk structure-nya kita ganti ke concrete. Lalu ketebalannya bisa kita rubah juga. Misalnya ketebalannya 200. Lalu misalnya kita mau tambahin lagi nih lapisan di atasnya untuk finishing, tinggal di insert, kita posisikan di luar dari core boundary, ganti jadi finish. Misalnya di sini untuk ketebalan keramik seperti ini. Jadi tinggal tentuin lagi materialnya apa untuk finishingnya. Sini misalnya untuk keramik ya. Ini keramik.
Bisa ya buat lapisannya sama kayak wall. Kalau udah kita klik OK aja. Kebalik. Diklik OK aja sampai selesai. Nah, sekarang udah ada tipe barunya, custom floor-nya. Nah, untuk buat sketsa dari floor-nya, sketsa boundary-nya, di sini ada opsi untuk bikin gambar floor-nya ya, boundary-nya. Apa kita mau bikin manual dengan bikin line yang kita bisa trace secara manual, atau kalau memang sudah ada acuan dari gambar dinding, kita bisa pilih di sini ada pick walls. Jadi kita langsung ngambil boundary-nya ini sesuai dengan bentuk dinding yang sudah kita buat. Oke, di sini kita pilih pick walls. Nah, tinggal diklik aja wallnya seperti ini. Harusnya satu di bawah. Di bawah dulu. Nah, finish satunya yang bawah. Itu finish satunya ganti dua, yang finish dua ganti satu. Itu satu bawah. Ganti sama sebenarnya. Ganti itu jadi yang satu. Yang ini jadi satu, yang ini jadi dua. Kalau untuk yang layer ya. Kalau untuk yang layer di sini, kalau misalnya tadi nggak bisa di finish, urutannya dari ini core boundary yang pertama ya. Jadi kalau misalnya mau bikin dua lapisan finish, yang kesatunya itu yang paling mendekati core boundary. Oke, lalu untuk bikin boundary floor-nya, bisa gunakan pick walls ya di sini kalau kita sudah punya gambar wallnya. Tapi kalau misalnya ternyata bikinnya acuannya dari gambar floor dulu, bisa sketsa secara manual. Oke, karena sudah ada wallnya, kita pilih pick wall saja. Di sini ada pick walls. Modify. Ada paling kanan. Kalau di sini kan layarnya agak lebih minimize. Atas itu atas. Sebelahnya. Dari itu belum boundary itu Bu. Ya? Belum boundary itu ini gambarnya gimana? Belum boundary. Maksudnya gambar ininya, floor wallnya. Berarti bikinnya manual aja, pakai lines. Kalau misalnya hanya mau ngambil beberapa acuan dari gambar dinding, nanti sisanya disambungin pakai line secara manual juga bisa. Contohnya misalnya kayak gini, kita ngambil baru buatnya yang kayak gini doang. Nanti ini bisa disambungin dengan line sendiri kalau misalnya belum sempurna gambarnya. Kalau sudah ada wallnya, langsung aja pakai pick walls. Itu langsung klik di tengah deh. Apa? Ngikutin dua atau di tengah area. Langsung pilih wallnya aja. Kalau curtain dia langsung ngambil garis as. Kalau untuk yang basic wall tergantung posisi kita ngeklik. Kalau ke bagian dalamnya itu ngambil bagian sisi interior. Tapi kalau ngekliknya bagian luar yang diambil sisi eksteriornya. Untuk yang basic wall.
Jadi buat boundary-nya. Jangan lupa kita harus sambungin semua garis ya, jangan sampai ada yang kebuka. Karena kalau misalnya belum nyambung nanti akan muncul error seperti ini. Kalau misalnya masih ada, dicek aja yang berwarna orange. Siapa tahu di situ masih ada yang belum nyambung. Kalau misalnya ini kita lagi buat gambar, mana yang belum nyambung nggak kelihatan ya, di finish aja dulu, nanti akan muncul titiknya, titik errornya ada di mana. Kalau udah ketahuan titik errornya yang belum nyambung, kita continue, sambungin aja pakai yang ini. Nah, kalau sudah selesai buat boundary-nya, di finish aja. Di checklist hijau, finish edit mode. Kalau tidak bisa berarti ada yang nggak nyambung. Kalau masih belum bisa, berarti masih ada error. Dilihat aja yang berwarna orange. Nah, kalau waktu kita buat floor kan kadang dalam satu flat floor itu ada titik terendah ya. Kita misalnya mau bikin satu titik untuk drain. Contohnya untuk di lantai kamar mandi. Itu bisa kita modify per elemennya. Diklik dulu floornya di sini. Lalu di bagian ujung paling kanan di ribbonnya ada opsi untuk shape editing ya, seperti ini. Di paling kanan atas, diklik dulu floornya. Tapi modify sub elemen seperti mirip. Ya, ada ini juga add point, split line, Ya. lengkap ya, ada kayak gininya. Nah, contohnya misalnya kita mau ambil salah satu ruangan untuk jadi kamar mandi nih ya. Kita pertama buat dulu split line-nya. Jadi kita akan memisahkan satu area floor tersendiri. Pertama di sini add split line dulu. Udah berubah seperti ini. Nah, ini tinggal kita buat line-nya. Misalnya saya buat dari sini sama ke sini. Jadi ini akan jadi area berbeda dibanding area floor yang lainnya. Kasih batas dulu. Pakai split line. Udah dibuat split line-nya? Nah, lalu kita bisa tambahkan di sini add point untuk jadi titik terendah, atau misalnya satu titik tersebut mau kita bedakan elevasinya. Nah, di sini ada add point ya. Klik add point-nya, lalu tentukan titiknya mau di mana. Misalnya mau di sini. Floor grading. Ya. Oke. Udah ada poinnya. Untuk mengubah ketinggian dari titiknya ini, klik modify sub element. Modify sub element, lalu klik di sini poinnya. Nah, di sini ada angkanya ya, titiknya 0.
Ini bisa kita rubah, misalnya kalau mau kita bikin turun, tinggal kita ubah misalnya minus 50. Nanti akan turun sejauh 50 mm titik tersebut. Dan kenapa tadi kita buat split line dulu? Karena kalau nggak dibuat split line-nya, nanti dari satu area floor ini akan turun ke situ. Harusnya berwarna Ya? berwarna kuning semua. Ya, kita dulu bikin satu ruangan modelnya begini. Ini dicek, bisa dicek. Modelnya harus nutup dari titik hijau. Snap titik hijau ini buat ke bawah, bikin kayak tengah. Nanti ketutup. Split line. Sambil ini kondisi jalannya. Dan yang intinya masak. Sekarang tambahin poin. Itu yang diceritakan ini benar-benar dari mana. Oke, sekarang untuk membuat subjek ini pakai modify bakalnya. Ya, hanya di lupa. Ya, ini kan nggak usah. Ini kan udah betul. Jadi yang kita buat hanya potongan ini aja. Buat ruangan mana yang itu coba. Oke, lalu kita add point. Nah, jadi pointernya di mana? Nah, sekarang pointernya ganti modify apa mas? Ya sesuai ukuran itu. Yang ini? Ganti point. Ini meter ya? Kalau dia bisa 50 terus 50. 50 itu nggak senti. Lebih Dua. Kalau kita lihat di sini kenapa dia nol? Oh, ini. Garis ini apa tuh? Yang ini sakit. sudah kan? Apa itu sakit? Anu nih Berarti kan hubungin awal, bakal awal. Oh, ini pakai apa sih? Alat balonnya bukan keramik kok. Simetrik kok. Bener. Kan keramik. Kan keramik kita lihat kan custom floor. Belum, tapi kan materialnya ini. Ya, bukan. Materialnya kan udah. Tes berarti harus nyambung ya. Bisa nanti kalau Karena custom di atasnya biasa kamu gitu. Nah, ini kayak style. Kayak buat. Ya. Buat ngambil tempat-tempat ini udah ada tadi. Sekali lagi. Bukan. Tadi udah. udah bikin kan beda ya? Custom. Gue seperti gitu. Udah duplikat, Mbak. Tadi apa ya? Ini. Bukan, Yang mana? balik-balik lagi. Belum, berarti belum duplikat. Ya apa duplik nakal. Udah. Iya, aja bisa tambahan.
minggu loh, main sendi loh. Tapi saya ke corona. Oke. Oke. Sampun asing banget. Ini ada masalah jagaan itu. Ya, tadi kan ini udah terus mau dikasih. FYI dulu. Berarti kita bermasalah. Kalian bermasalah. Warnanya itu teksturnya juga. Oh, itu cuma masalah materialnya. Jadi kalau untuk bikinnya tinggal ya, seperti biasa. Jadi kalau untuk masalah teksturnya ini belum ada kebetulan yang masih belum. Kotaknya cuma bagian ini aja, karena kan di sini udah ada garis. Buatnya satu-satu. Satu, dua, tiga. Split line. Kalau mau satu kotak ini kita sambung dulu ke garis hijaunya. Ya, sambungnya dari garis hijau. Ya, oke. Yang ini nggak usah, karena di sini kan udah ada garis. Yang perlu kita buat yang garis potongannya aja. Yang bagian di dalam. Oke. Lanjut lagi, bagi di sini. Ini ya, situ. Ini chainnya cek saja. Lanjut lagi sampingnya. Sudah di atas. Tadi kalau belum licin dia mutus. Habis buat satu garis. Ini bisa. Mesti Tinggal ada notoknya. Ini kalau pakai dari itu ya, ini bisa titik berikutnya iya saya notoknya. Biasanya kalau dulu untuk mengubah titik ini ketinggiannya kita harus modify satu klik poin lagi, klik ke sini ini ya. Nah, angka 0 itu kita ubah, diklik dulu angka 0. Jadi bang, saya mau coba 3 kali minus. Misalnya 50. Nah, kita narik ke bawah sampai 50. Jadi kok waktu di sini kok Kalau dari sini ke sini nggak perlu kita buat karena di sini udah ada garis boundary floornya. Yang perlu kita buat itu hanya boundary tambahan di dalamnya. ini udah ada code-nya. Iya, di situ kan ada boundary. Karena kenapa kita buat ini biar nanti yang ketarik ke bawah itu hanya area ini aja. Oh iya. Buat floor yang baru kita bikin voidnya dulu. Nah, pertama kita klik dulu contohnya misalnya kita mau buat satu area floor yang beda elevasinya atau trapnya ya. Kita klik floornya lalu edit boundary.
Nah, pertama kita buat void-nya dulu. Void dari floor yang kita buat tadi. Contohnya misalnya saya mau buat di sini ada area floor yang beda, ketinggiannya. Ya, ini untuk bikin void-nya dulu. Kalau udah dibuat void-nya, kita finish dulu. Nah, ini jadi ada void ya di tengahnya. Nah, dari void yang kosong ini kita isi lagi dengan floor yang baru. Kayak kita kemarin buat di wall ya. Habis kita buat void di wall ini, kita isi lagi dinding yang baru. Kalau ini kita bikin floor yang baru. Yang udah dibuat voidnya, buat lagi floor. Nah, isi boundary dari void yang tadi kita buat. Bisa gunakan pick line saja. Kita gunakan pick lines ya. Karena di sini udah ada boundary voidnya. Langsung aja seperti ini. Lalu yang akan membedakan ketinggian dari floornya itu dari height offsetnya di sini. Misalnya apakah floor yang baru ini mau kita bikin naik atau mau turun, tinggal tambahkan di sini offsetnya. Kalau mau naik, kita tentukan ketinggiannya naiknya berapa. Misalnya naik 100. Kalau mau turun, berarti kita buat minus. Kalau udah, tinggal di finish aja. Hasilnya kan seperti ini. Apa?